Kembali lagi ya di channel Ali Hafiz. Sekarang kita akan sharing-sharing tentang konfigurasi dari 4 router. Ya, di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer, simulator untuk jaringan komputer. Oke, langsung saja. Dimana kita menggunakan 4 router di sini ya. Nah, dalam menggunakan routernya kita perlu memilih router yang pas, yang mudah digunakan. Di sini ada pilihan beberapa router dari 1841, 1941 sampai router generik. Nah, router generik pun ada perbedaan di device-nya. Kalau misalkan router generik 1 ya, di mana di sini perangkatnya ada yang dia flash Ethernet, kemudian serial. Kemudian yang satunya ya, dia port kosongan yang mana kita bebas mau diisi yang mana. Nah, untuk menggunakan port yang sangat banyak, kita bisa menggunakan router generik yang paling akhir ya. Kita hapus saja. Jadi kita menggunakan router generik yang paling ujung ini yang paling ujung ini ya, kita gunakan. Nah, kita taruh 4 router di sini. Oke, router seperti ini ya. Nah, ini belum bisa digunakan. Kenapa? Karena di sini belum ada portnya. Oke, misalkan kita kasih kabel seperti ini, nggak bisa. Kenapa? Karena dia belum ada portnya. Nah, selanjutnya kita harus memberikan port ke setiap routernya. Oke, kita kasih nama dulu ya. Ini router A, ini router B, ini router C, dan ini router B. Nah, kita ke router A terlebih dahulu. Kita klik router A-nya. Nah, di sini kita pilih yang physical ini kita pilih ya. Di sini ada pilihannya. Ini ada line, kemudian di sini ada Ethernet, ada flash Ethernet, dan lain sebagainya. Kita pilih yang mana? Nah, untuk yang serial maka kita pilih yang ini, serial 1 ya. Nah, untuk menambahkannya kita nggak bisa langsung menambahkan. Nah, cannot add a module when the power is on. Jadi kita harus matikan dulu. Nah, tombol yang ini nih, diklik tombol yang ini ya. Ini on, ini off. Nah, baru kita bisa tambahkan di sini, tambahkan di sini, tambahkan di sini. Kenapa 3? Karena kita membutuhkan 3 serial ya. Misalkan di sini ya, router A ini akan terhubung dengan router B, router C, dan router D gitu. Kemudian kita perlu satu lagi port untuk apa? Untuk komputer atau ke jaringan lokalnya di sini. Nah, jadi topologinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Nah, gini. Kemudian gini. Nah, gini. Nah, gini nih. Nah, ini adalah topologi yang kita gunakan nih. Oke. Jadi satu lagi port yang dibutuhkan ya, port untuk komputer ini menggunakan flash Ethernet atau Ethernet juga boleh. Nah, jadi yang ini ya, flash Ethernet. Nah, ini masih mati tadi, udah kita langsung saja. Nah, seperti ini kita hidupkan, kita tutup. Nah, sekarang kita ke router B ya, sama seperti tadi ya, kita kita matiin dulu. Nah, kemudian kita ke flash Ethernet di sini. Nah, kemudian kita kasih yang serial sini 3 ya. Oke, jangan lupa dihidupkan, tutup. Yang router C seperti itu juga, kita klik router C-nya, kita matikan tombolnya, perangkatnya kita matikan. Kemudian yang nomor 3 ini CFE ya, CFE ini kita pilih flash Ethernet, kemudian kita taruh di sini ya. Kemudian yang serial kita taruh di sini, klik, kita taruh 3 port serial. Oke, kemudian hidupkan, tutup. Lalu kita ke router yang D ya, diklik, kemudian kita matikan perangkatnya ini ya, kemudian kita ke CFE ya di sini, kemudian ke kanan bawah kita pilih tarik, drag, drop.
Nah, seperti itu. Kita klik, taruh. Nah, kalau untuk batalin gimana? Kita tarik, lepas ya. Kita tarik, lepas, klik, tarik, lepas. Klik, tarik, lepas. Klik, tarik, lepas. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita pilih yang serial. Nah, di sini kita taruh, klik, tarik, lepas, klik, tarik, lepas. Jangan lupa dihidupkan, tutup. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita memberikan kabel ya. Di sini kita pegang automatically biar cepat. Klik, kita kasih kabel ke sini, kemudian kita kasih kabel ke sini ya, antar kita kasih. Nah, seperti ini. Nah, tuh. Nah, ini ya. Nah, ini kabelnya. Sebenarnya sangat mudah ya. Maka biar jadi mudah, kita harus terbiasa. Allah bisa karena biasa. Oke, seperti ini topologinya ya. Ini topologi masih merah semua, artinya belum terjadi koneksi. Maka selanjutnya kita harus memberikan IP ya, memberikan IP. Butuh berapa IP di sini? Kita di sini butuh IP yang sangat banyak sekali ya. Nih IP-nya di sini. Kita untuk jaringan ini maka kita kasih IP misalkan 192.168. Kita untuk jaringan ini ya 10. Nah, di sini jaringan 10 ya. Nah, kemudian untuk yang di sini jaringan 20. Yang di sini ya jaringan 30. Nah, untuk yang ini jaringan 40. Nah, apakah ketika kita sudah memberikan IP untuk jaringan yang PC ya, PC1, PC2, PC3, PC0, PC1, PC2, PC3 itu sudah terkoneksi? Belum. Ya, oke, mari kita coba ya. Jadi 10 ini gateway-nya 11 dan PC1-nya ini ya itu 12. Oke, ya, kita langsung ke router. Ini yang terhubung ini adalah FA30 ya. Oke, klik routernya, kita ke config, kemudian kita ke FS Ethernet 30 di sini. Ya, di sini kita kasih IP address gateway-nya 192.168.1.1 ya. Kemudian subnet mask on. Nah, hijau ya. Nah, sekarang kita ke PC-nya. PC, kita ke desktop, kita ke IP configuration, statiknya 192.168.1. berapa? 2, karena satu-satunya sudah dipakai untuk gateway, betul ya. Subnet mask, kemudian gateway-nya 192.168.1. Oke, nah seperti itu. Kita cek koneksi. Oke, ke routernya gateway sudah bisa. Nah, sekarang kita perlu memberikan IP untuk setiap gateway yang ada di router. Yang router A ya, kita kasih gateway-nya 21. FA0, 30 ya. Kita klik, kita ke config, kemudian ke face ethernet 30, kemudian di sini kita kasih 192.168.2.1. Oke, jangan lupa di copy ya biar nanti kita enak konfigurasi IP-nya nggak ketik satu-satu. Subnet mask on. Nah, sekarang kita ke PC-nya, PC0 ini kita kasih IP-nya ya 22. Kenapa 22 bukan 21? Ya karena 21 sudah digunakan untuk gateway. Tutup. Nah, sekarang kita cek koneksi. Oke, sukses. Sekarang kita ke router B dengan PC2 IP 30 ya. Di sini portnya adalah FA30 ya. Kita ke config, kemudian kita ke face ethernet. Kita di sini ya 192.168.3.1. Nah, di sini on, jangan lupa. Kemudian kita ke PC-nya, kita kasih IP juga, desktop IP configuration di sini 332. Oke, di sini nah, 1 gateway-nya. Sekarang kita cek koneksi. Oke, sudah sukses. Tunggu sabar. Oke, sukses ya. Nah, sekarang kita ke PC 3 ke router C. Ya, ini FA30 dengan IP 4. Nah, config, kemudian ke FA30, kita ke IP-nya 41 ya, subnet mask on. Tutup.
Kita ke PC-nya ya, kita kasih IP configuration-nya ini 2, ini 4 untuk gateway-nya 41 ya, tutup. Nah, seperti ini. Kita cek sukses. Nah, kayak gini. Apakah ketika PC 0 mau ke PC 2 bisa? Bisa nggak? Dia pasti gagal file. Kenapa kira-kira? Karena belum dikasih tabel routing. Jadi router ini belum bisa meneruskan paket kemana tujuannya karena dia belum ada ya tabel routing atau tabel tujuan kemana paket itu mau dikirimkan. Nah, router A ini terhubung ke router B, router C, router D. Pertanyaannya adalah kenapa sih perlu banyak router? Ya nggak? Kenapa kira-kira? Oke, jadi begini. Kenapa kita menggunakan 4 router ini? Sebagai backup, ketika router misalkan router A ini sebagai gateway untuk PC 0 ya, untuk jaringan PC 0. Nah, mau mengirimkan paket ke router C. Nah, kalau misalkan hanya ada 2, maka sudah dia tidak bisa berkirim paket. Kenapa? Karena router satunya mati. Gitu. Kalau ada 4 ini, ketika router B mati, jaringan 30 mati, akan ada jaringan yang dari 10, jaringan D. Jadi paketnya dari A ke D, terus ke C. Kalau jaringan B mati. Kalau jaringan D mati, maka ke B atau ke C. Atau dari A langsung ke C. Nah, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita memberikan tabel routing ke router A, router B, router C, dan router D. Nah, sekarang kita memerlukan IP kembali, IP, jaringan setiap jalurnya. Misalkan nih, router A mau ke router B, itu kan pasti butuh IP, karena setiap perangkat itu membutuhkan IP, betul tidak? Nah, maka kita membutuhkan IP di sini, antara dari router A ke router B itu membutuhkan IP, kita kasih IP. Ya, IP selanjutnya yang untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah itu kita di sini adalah jaringan 192.168.5.0. Kenapa 5? Kira-kira kenapa? Untuk mempermudah ya, karena setelah angka 4 ada 5, betul nggak? Nah, ini untuk router A ke router B ya. Lalu sekarang dari router B ke router C perlu IP juga. Nah, seperti ini. Sekarang dari router C ke router D perlu IP. Dari router A ke router B itu 50, dari router B ke router C itu 60. Nah, dari router C ke router D itu perlu IP juga. Kita kasih IP-nya 70. Nah, sekarang dari router D ke router A butuh IP juga. Ya, butuh IP, kita kasih IP-nya 80. Seperti ini. Oke, sekarang dari router A ke router C butuh IP juga ya. IP. Setelah angka 8, angka 9. Jadi di sini adalah 90. Nah, dari router B ke router D itu butuh IP juga. Ya, kita kasih IP-nya 10.0. Nah, ini adalah IP yang dibutuhkan untuk koneksi. Jadi ada 10 network yang dibutuhkan ya untuk komunikasi di 4 router ini. Sebenarnya kita bisa butuh 8 network aja bisa kalau router A langsung ke C itu nggak ada, atau router B langsung ke D itu nggak ada, kita bisa butuh 8 network aja. Cuma untuk backup jaringan ya kita butuh 10 network. Oke, selanjutnya kita memberikan tabel routing nih. Ya, tabel routing kita koneksikan dulu antar port perangkat gateway-nya ya. Router A ke router B ya, ini menggunakan port SE00 ya di sini ya. Di titik ini, node yang ini SE00. Di router B SE00 juga. Nah, kita kasih IP berurut ya. 50 itu berarti 51 dan 52. Nah, oke, kita klik router A-nya ya. Di sini serial 00, betul ya. Serial 00 di mana netapinya? Dari ini. Kita taruh ya pointer kita di atas kabelnya.
nanti akan muncul notif di sini. Ada SE00 nih sini. SE00. Berarti itu yang diberikan IP. Ya, kita klik PC router A-nya, kita ke serial 00. Nah, di sini kita kasih IP-nya. IP-nya 192.168.5 karena dia berada di network 5, kemudian titik 1. Ya, langsung ke gateway kalau ini ya. Kemudian kita tutup separate mask, kita on. Jangan lupa. Oke, ini di copy ya, nanti biar enak. Kemudian ditutup, kita ke router B yang serial 00. Serial 00 di sini ya, IP addressnya tadi 51, sekarang 52. Maka setelah itu separate mask on. Nah, sudah hijau seperti ini. Nih, sudah dia terkoneksi. Oke, successful tuh ya. Kenapa successful? Karena dia berada dalam satu jaringan. Nah, pertanyaannya adalah ketika dari PC0 ke PC2 connect nggak? Enggak. Kenapa? Karena belum ada tabel routingnya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita menghubungkan router B dengan router C melalui jaringan 60 ya. Di sini taruh pointernya di atas kabelnya ya. Di sini SE01 dan SE serial 20 dan 10. 10 ini ada di router B ya. Kita klik router B-nya, kita pilih serial 10-nya, kemudian kita kasih IP-nya. Di sini jaringan 60 ya. Nah, kita 192.168.6.1 ya. Sampai mas, kemudian jangan lupa on-nya. Tutup. Nah, di sini serial 1 di router B dan serial 2 di router C. Kita klik serial 20-nya, kemudian di sini kasih IP-nya. Sini 62 tadi karena 61 ya. Sini 62, Ethernet mask on. Hijau. Kemudian menghubungkan router C dengan router D itu menggunakan port SE01 dan SE010. SE10 dan serial 10. Di router C itu serial 10, di router D serial 10. Kita klik aja serial 10 sini ya. Kita IP addressnya, jaringannya berapa tuh? 7 ya, 70. Jadi 192.168.7.1. Klik di sini on, tutup. Nah, untuk router D kita buka yang port serial 10 juga. Klik router D-nya, pilih serial 10, kita masukkan IP addressnya 72. Oke, on. Sudah. Nah, sekarang menghubungkan antara router D dengan router A ya. Kita pilih router D, kabelnya ini menggunakan serial 00 dan serial 10. Di router D menggunakan serial 00. Klik router D-nya, serial 10-nya. Kemudian di sini jaringannya jaringan 80. Jadi di sini IP addressnya 192.168.81 ya, subnet mask, kemudian on. Di router A ini menggunakan port serial 10. Kita klik router A-nya, 10-nya dipilih ya, kemudian IP addressnya 882 ya, karena terhubungnya ke serial router D tadi sudah, jadi dia 1 on, jangan lupa. Oke, sudah hijau ya. Nah, sekarang menghubungkan router A dengan router C itu menggunakan port, kita taruh pointernya di atas kabel di sini. Nah, serial 20 dan serial 00. Di router A kita menggunakan serial 20. Buka routernya, kemudian ke serial 20 kita kasih IP. Lihat IP di sini. Router A ke router C itu jaringan 90. Oke, jadi di sini IP addressnya 192.168.9.1 ya, subnet mask on, tutup. Kemudian kita ke router C ya, yang terhubung di sini adalah 00. Jadi kita buka router C-nya ya, serial 0-nya diklik. IP-nya gimana caranya? Kita dari jaringan 90. Jadi di sini 192.168.9 berapa? 92 karena router A tadi 91. Nah, oke, subnet mask on, tutup. Sekarang kita mau menghubungkan router B ke router D. Ya, kita taruh ya pointer di atas kabel, maka di sini aktif serial 20 dan serial 20. Jadi di router B ya, kita pilih serial 20. Klik router B-nya, pilih serial 20. Nah, jaringan yang digunakan adalah jaringan 10.0 ya. Nah, maka kita di sini kita kasih IP addressnya 192.168.10.1 ya, subnet mask, kemudian on. Kemudian di router D
di sini menggunakan serial berapa? Serial 20 juga. Maka kita pilih router D-nya, kemudian kita pilih serial 20, kita masukkan IP-nya 192.168.10.2 ya. Subnet mask, kemudian on, tutup. Nah, di sini sudah hijau semua ya. Sudah hijau semua. Tapi walaupun sudah hijau, dia belum bisa bertukar antar router. Baru dengan router yang berpasangan aja. Tapi dia belum bisa bertukar data atau komunikasi data menggunakan melalui router yang berbeda. Oke. Selanjutnya kita memberikan tabel routing. Oke, contohnya saja seperti ini. Kita di PC 0 mau kirim data ke PC 2, itu file. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita memberikan tabel routing agar setiap PC bisa berkomunikasi, karena kita tidak bisa input outputnya menggunakan router. Kita bisanya lihat di datanya di PC, betul tidak? Maka selanjutnya kita harus memberikan tabel routing ke routernya. Ya, di sini kita menggunakan dinamis, routing dinamik ya, menggunakan RIP. Kita pilih router A. Kita pilih routingnya yang RIP. Nah, dalam memberikan network atau RIP routingnya, kita harus melihat topologinya ya. Router A ini terhubung dengan jaringan mana aja, betul ya? Nah, router A ini ya ternyata terhubung ke jaringan 20, 50, 90, dan 80. Jadi ya di sini 20, 50, 90, dan 80. Jadi 4 network itu yang kita tambahkan ke dalam tabel routing. Ya. Ya, di sini kita klik router A-nya, kemudian kita ke RIP, kita tambahkan. Jaringan yang terhubung adalah yang pertama, jaringan 192.168.2.0 ya, untuk PC sendiri. Nah, ini kita tambahkan, lalu terhubung dengan jaringan berapa? Ke router B itu 50. Nah, ke router C itu jaringan 90. Tambahkan. Ke router D itu jaringan 80. Di sini. Jadi ada 4 tabel routing di sini ya, ada 4 ya. Jaringan 20, 50, 90, dan 80 gitu. Lalu kita ke router B. Router B ini terhubung dengan jaringan 30, 50, 10, dan 60 gitu. Maka kita tambahkan tabel routing yang terhubung. Kita klik router B-nya ya, kita lihat di sini ya, kita pilih RIP. Lalu kita network yang pertama itu 30, 192.168.3.0 karena jaringan yang di belakang dia. Kita tambahkan. Nah, lalu terhubung dengan apa lagi? Terhubung dengan jaringan 50. Kita tambahkan 50. Lalu terhubung dengan jaringan 60. Lalu terhubung dengan jaringan 10.0. Nah, seperti ini. Oke, nah ya. Sekarang kita ke router C. Router C ini terhubung dengan jaringan 40, 60, 90, dan 70. Ya. Jadi kita klik routernya. Kemudian kita ke routing dan pilih RIP. Lalu kita pilih masukkan ya. Di sini terhubung dengan jaringan router C itu berapa? 40 ya. 40. Kita tambahkan 192.168.4.0. Tambahkan ya, terhubung dengan jaringan berapa nih? 60 ya, 60. Lalu terhubung dengan jaringan 70. Lalu terhubung juga dengan jaringan 90. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke router D. Router D ini terhubung dengan jaringan 10, 80, 90, dan 10.0 dan 70. Nah, kita klik router D-nya ya, kita tambahkan di sini. RIP, pilih RIP ya, jangan lupa. Kemudian networknya 192.168.1.0 kita tambahkan. Lalu terhubung dengan jaringan router A dengan IP 80. Terhubung dengan router B dengan jaringan 10.0. Terhubung dengan router C dengan jaringan 7.0. Oke. Sini selesai sudah ya, setiap router kita sudah kasih tabel routingnya. Sekarang kita mau cek ya, sudah bisa bertukar data belum, sudah bisa berkomunikasi belum.
Nah, di sini kita cek menggunakan paket data PDO, protokol data unit. Di sini ya, dari PC1 kita kirim ke PC0. Oke, successful ya. Dari PC1 ke PC2 successful, dari PC1 ke PC3 successful. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek dari PC2 ke PC3 successful, dari PC2 ke PC0 successful, dari PC2 ke PC1 successful. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena setiap routernya sudah diberi double routing untuk ke setiap jaringan yang ada. Jadi ketika suatu jaringan down, maka dia tetap bisa berkirim karena banyak backup jaringannya. Apa sih kelebihan kekurangannya? Ya, kelebihannya itu pengiriman data itu terjamin, lalu kekurangannya adalah kita membutuhkan perangkat lebih banyak. Perangkat lebih banyak artinya kos lebih banyak, duit lebih banyak, pengeluaran lebih banyak. Nah, seperti itu ya konfigurasi dari routing dengan 4 router. Sekian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share serta subscribe.